Cukup perjalanan ini yang usai, tapi pertemuan ini jangan sampai. Berdoa dimulai. Berdoa takkan pernah selesai. Bergelora di Blora. Let's go! Blora, sebuah kabupaten yang terletak di Jawa Tengah, dikenal bukan hanya karena alamnya yang asri, tetapi juga karena kekayaan budayanya yang beragam. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 3 aspek penting yang menjadi identitas masyarakat Blora, yaitu tata ruang dan arsitektur tradisional, kerajinan serta keterampilan tangan, hingga agama dan kepercayaan yang mewarnai kehidupan sehari-hari. Dari keindahan bangunan-bangunan tradisional dengan ukiran yang khas, lalu kerajinan tangan yang diwariskan dari generasi ke generasi, hingga nilai-nilai spiritual yang dipegang oleh masyarakat, Blora adalah simbol harmoni antara tradisi dan kearifan lokal. Saya Muhammad Noval Ahnaf, selamat datang di Blora Bergelora. Karena di sini adalah masjid yang sangat kuno ya, dan di pintu-pintu itu masih ada atau terdapat tahun pembangunannya. Jadi ada beberapa yang paling tua itu 1300-an ya, 1330-an. Untuk material yang digunakan ya, itu dari atap, terdiri dari seng ya, seng-seng tebal, udah beda dengan seng-seng yang zaman sekarang itu. Kemudian dengan rangka-rangka kayu jati tentunya ini, kayu jati yang tua. Kemudian untuk tiang-tiangnya juga terdapat kayu jati yang masih utuh. Kira-kira mungkin lebarnya untuk tiang itu antara 40 sampai 50 cm itu. Besar sekali, mungkin jarang dijumpai kalau sekarang. Kemudian untuk lantainya sendiri terdiri dari marmer ya, marmer yang zaman dahulu sudah ada sejak bangunan pertama kali seperti itu. Jadi yang kami tahu itu untuk dindingnya ya, itu terdiri dari bata ya, bata merah tentunya. Karena zaman dahulu belum ada bata ringan ya, bata merah, kemudian dibalut dengan cor ataupun adukan semen seperti itu, semen dan pasir itu. Bagaimana pola penataan ruang dalam bangunan masjid ini? Ini ada paling tidak tiga bagian. Yang pertama ada bangunan utama, yang mana di situ adalah masjid utamanya yang digunakan untuk sholat berjamaah. Yang kedua yaitu serambi, yaitu serambinya juga, kalau serambinya ini sudah ada renov total, nggak asli dari bangunan awal seperti itu. Dan yang terakhir mungkin halaman. Nah, kira-kira tuh masih ada simbolisme gitu nggak sih Pak dalam desain atau dekorasi Masjid Baitur Nur ini yang mencerminkan tradisi lokal? Untuk tradisi lokal ya, mungkin ada beberapa barang-barang ikonik ya. Mungkin satu kubah yang digunakan untuk khotbah itu banyak ukir-ukiran di sana ya. Ini masih berbentuk kayu-kayu utuh ya. Di situ bisa jadi itu ada hubungannya dengan budaya-budaya yang ditinggalkan pada zaman di mana masjid ini dibangun. Karena paling tua di pintu itu tadi sekitar tahun 1300-an itu ya. Jadi di pintu-pintu tersebut termasuk itu ada kaligrafi Arab, juga ada tulisan-tulisan Jawa. Ya, ada tulisan Honocoroko di sana, yaitu tulisan-tulisan yang di sana ya, itu menjadi budaya yang telah dilakukan pada zaman dibangunnya masjid ini seperti itu. Jadi entah bagaimana wujud budaya yang ada, tapi kami kan belum bisa menggali ya, karena tahunnya sudah jauh terlampau dari tahun yang ada pada hari ini seperti itu. Posisi masjid atau status masjid masih aktif untuk kegiatan kegiatan peribadahan sehari-hari ya, tapi untuk difungsikan sebagai warisan budaya itu masih
jadi cagar budaya sampai saat ini. Jadi nggak hanya serta-merta cuma dijadikan wisata, enggak itu. Untuk perubahan ya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa bangunan utama ini adalah cagar budaya yang mana sampai sekarang belum ada renov atau perubahan yang dianggap signifikan. Jadi mungkin perubahannya hanya sebatas cat dindingnya atau cat tiangnya dan lain sebagainya. Nah, cuma untuk perubahan yang mungkin nggak perubahan sih, ada penambahan ya, ada penambahan. Jadi selain bangunan utama yang peninggalan bangunan kuno ini ya warisan budaya ini, ada penambahan masjid baru di sebagian baratnya itu. Jadi untuk perluasan ya, hanya sebatas perluasan. Untuk masjid yang utama tidak ada perubahan yang signifikan seperti itu. Tentang kerajinan kayu jati di sini, Bapak mungkin udah berapa lama? Kalau saya udah 20 tahun. Oh, udah 20 tahun. 20 tahun. Kalau saya mengikuti pesanan, Mas. Kadang-kadang kalau yang tradisional itu kayak lesung, Mas. Lesung. Lesung itu buat padi itu loh, Mas, numpuk padi itu dibuat jadi berat kayak gitu. Itu kadang-kadang juga ada yang pesan kayak. Paling itu aja yang masih tradisional. Untuk produksi sendiri itu sekitar 3-4 hari. Tapi itu belum finishing. Kalau finishing itu tergantung cuaca sebenarnya. Iya. Tergantung yang dibuat juga nggak sih bentuknya apa gitu, Pak? Ya itu juga mempengaruhi. Misalkan kalau ukir ya tambah 1 hari jadi 5 hari. Kurang finishing paling 3 hari, kalau cuaca mendukung udah selesai. Dari mana sih, Pak, asal bahan baku yang digunakan kayu jati ini? Kita ngambilnya dari 3 tempat berbeda, Mas. Kalau untuk pesanan yang bagus itu kita ngambilnya dari TPK Perhutani. Iya, Perhutani. Resmi dari Perhutani. Tapi harganya lebih mahal memang. Ya. Kita campur dengan limbah bakar. Limbah bakar, tapi limbah bakar dari Perhutani juga bagus juga. Tapi ukuran kayunya kan pendek-pendek kalau limbah. Ya. Kalau yang ketiga itu jati kampung, Mas. Kita mengikuti pasaran, misalkan permintaan itu lebih murah, kita carinya jati kampung. Target pasar utamanya sebenarnya menengah ke atas. Iya, soalnya kan kalau jati TPK itu kan harganya tinggi, harganya mahal. Kalau orang-orang kampungnya paling cuma musiman pas panen jagung kayak gitu. Kalau orang-orang yang berduit kan kapan aja waktunya kan bisa langsung gitu. Penjualan itu, Mas. Penjualan. Iya, tantangannya persaingan harga. Soalnya kan kalau sini memang produksinya kan kayu TPK, Mas. Kalau Jepara kan ngambil kebanyakan itu jati kampung. Modelnya itu bagus Jepara semua, Mas. Tukang ukir kan ukiran termurah kan Jepara. Nah, kita kalah saing di sana itu. Kelenteng Hoktik Bioblora ini didirikan oleh para sesepuh-sesepuh zaman dulu, sesepuh-sepuh Cina zaman dulu, pemandu yang buat dulu. Nah, pada saat itu karena banyaknya keturunan Cina, maka mereka sepakat untuk mendirikan sebuah tempat berkumpul, tempat ibadah bagi kaum Cina yang disebut Kelenteng Hoktik Bio. Dan Kelenteng Hoktik Bio ini itu diresmikan pada tahun 2015 dan didirikan atau diresmikan oleh Bupati Blora pada saat itu, dan penanggung jawabnya adalah Bapak Waluyo, pemilik Kerajaan Garuda Food dan pengurus kelenteng sini. Kalau ritual itu di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebaktian umum, dan yang kedua adalah upacara tradisi zaman yang sudah berkembang zaman dulu. Kalau kebaktian umum itu kita laksanakan sembahyang setiap tanggal 1 dan tanggal 15 penanggalan Imlek. Tapi kalau
upacara-upacara ritual itu kami laksanakan ada beberapa, tapi yang paling besar adalah hari raya rebutan atau disebut sembahyang rebutan. Maknanya untuk mengirim doa kepada keluarga-keluarga kita yang telah meninggal, ataukah kepada para makhluk-makhluk, para arwah-arwah yang tidak dirawat oleh keluarganya. Setelah itu ada ritual Tongjupya. Tongjupya itu merupakan hari kebesaran dari tuan rumah kami, Kongco Hokti Jingsin atau Dewa Bumi seperti itu. Dan nanti ada lagi yang paling besar adalah Xinjia atau Imlek dan ditutup Cap Gomeh seperti itu. Kalau dewa-dewinya ada banyak. Karena di sini adalah kelenteng Tridharma atau 3 agama, 3 ajaran, maka di sini juga ada 3 dewa utama seperti itu. Kalau tuan rumahnya kami, dewa yang dipuja yang utama adalah Dewa Bumi atau kami menyebutnya Kongco. Kongco itu dewa. Kongco Hokti Jingsin atau Kongco Putet Senseng gitu. Nah, terus ada lagi dewa Yan Tian Siang Te, ada lagi dewa Jason, ada dewa Kwan Kong, ada dewa Cho Kun Kong, Kwe Sing Ong, Mak Cho Siang Sing Bu, terus ada dewa Lilo Jia. Karena di sini juga Konghucu, maka di sini juga ada patung Nabi Konghucu. Karena ada Buddha, maka di belakang ada patung-patung Buddha. Kalau kegiatan sosial kami biasanya bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan sini. Biasanya ada baksos, ada kebersihan lingkungan dan masih banyak lagi. Ini kok bansos itu di depan gitu Pak? Kayak Kalau makanan. Kalau baksosnya biasanya kami lebih ke universal seperti itu. Karena kita kan kerjasamanya dengan beberapa instansi pemerintah seperti itu. Benda-benda pusaka kalau di kelenteng ini tidak ada, karena kelenteng ini kan tempat ibadah, makanya kan tidak ada benda pusaka. Tapi kalau artefak atau peninggalan di sini ya di sini ya patung-patung ini tadi, dewa-dewanya ini kan ada dari zaman dulu. Terus ada lagi kereta jenazah yang ada di belakang. Kalau ini kita update saja. Update aja ya. Iya saja. Apa perkembangan zaman ya kita ikuti seperti itu. Kalau kita ke teknologi ya kita misalnya kita membuat seperti web dan sebagainya, Google Map dimasukkan seperti itu dan lain sebagainya. Dan kalau budaya ya kita mengikuti apa yang ada seperti itu. Jadi, itulah sedikit cerita tentang tata ruang dan arsitektur tradisional, kerajinan tangan yang memiliki banyak syarat makna, serta nilai-nilai agama dan kepercayaan yang hidup harmonis di Blora. Semua ini mencerminkan dari kehangatan dan kekayaan budaya masyarakatnya. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk terus menjaga dan mencintai warisan budaya kita. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Saya Rehanaka Saputra, mewakili jajaran kelompok 1, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye-bye.